Di sini akan membahas mengenai industri asuransi dan dana pensiun. Yang pertama ada pengertian industri asuransi, di mana industri ini menyediakan jasa perlindungan terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang dialami oleh seorang atau perusahaan, yang dimana nantinya akan mengalihkan risiko keuangan ini kepada perusahaan asuransi yang kemudian akan membayar ganti rugi jika risiko tersebut terjadi. Kemudian yang kedua ada pengertian dana pensiun. Dana pensiun ini adalah program keuangan yang bertujuan untuk menyediakan penghasilan bagi individu setelah mereka pensiun, sehingga mereka mempunyai kestabilan finansial di masa tua. Kedua ada tujuan industri asuransi dan dana pensiun. Industri asuransi yang pertama dapat mengurangi dampak finansial akibat risiko yang tidak terduga. Yang kedua ada membantu individu dan bisnis dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dan yang ketiga ada mengurangi beban keuangan, di mana bisa menghancurkan kondisi ekonomi seseorang atau bisnis. Yang keempat ada membantu bisnis dan individu mengalami risiko yang lebih besar. Dan yang kelima memastikan keseimbangan finansial jangka panjang bagi individu maupun organisasi. Tujuan dari dana pensiun yang pertama memastikan individu tetap memiliki pendapatan setelah mereka tidak bekerja. Yang kedua ada mengurangi beban sosial dengan memastikan individu memiliki dana untuk kebutuhan hidup. Dan yang ketiga ada mendorong individu untuk menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk masa depan. Selanjutnya ada fungsi pada industri asuransi. Yang pertama, dana pensiun berfungsi sebagai instrumen tabungan yang dikembangkan dalam jangka panjang. Yang kedua, menyediakan penghasilan reguler setelah seseorang pensiun. Yang ketiga, dengan adanya dana pensiun, pemerintah tidak menghasilkan anggaran besar untuk jaminan sosial. Yang keempat, dana pensiun sering diinvestasikan dalam pasar modal dan instrumen lainnya yang membantu ekonomi negara. Yang kelima, memberikan ketenangan bagi pekerja karena mereka mengetahui mereka memiliki jaminan keuangan setelah pensiun. Yang kedua, ada fungsi pada dana pensiun. Yang pertama, risiko finansial dialihkan dari individu atau bisnis ke perusahaan lainnya. Yang kedua, premi yang dibayarkan dikumpulkan dan digunakan untuk membayar klaim yang terjadi. Yang ketiga, membantu individu dan bisnis dalam mengalokasikan sumber daya keuangan secara lebih baik. Yang keempat, banyak perusahaan asuransi menginvestasikan premi yang diterima ke dalam aset yang menghasilkan keuntungan. Dan yang terakhir, beberapa jenis asuransi seperti asuransi kesehatan membantu meringankan beban sosial dan ekonomi masyarakat. Yaitu ada tantangan dalam industri asuransi dan tantangan dalam industri dana pensiun. Tantangan dalam industri asuransi ada 5. Yang pertama, risiko fraud atau penipuan klaim. Klaim palsu dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan asuransi. Yang kedua, perubahan regulasi. Kebijakan pemerintah yang terus berubah dapat mempengaruhi bisnis asuransi. Yang ketiga, tingkat penetrasi asuransi yang rendah. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya asuransi. Yang keempat, dampak perubahan iklim. Bencana alam yang meningkat menyebabkan tingginya klaim asuransi properti dan kendaraan. Yang kelima, persaingan dengan insurtech atau insuransi teknologi. Munculnya perusahaan berbasis teknologi yang menawarkan produk asuransi digital dengan harga lebih kompetitif. Selanjutnya yaitu tantangan dalam industri dana pensiun. 1. Kurangnya kesadaran dan partisipasi. Banyak pekerja terutama di sektor informal yang belum memiliki program dana pensiun. Yang kedua, inflasi dan risiko investasi. Nilai manfaat pensiun dapat berkurang akibat inflasi dan fluktuasi pasar keuangan. Yang ketiga, ketidakseimbangan demografi. Bertambahnya jumlah pensiunan dibanding pekerja aktif dapat membanding sistem dana pensiun. Yang keempat, kurangnya inovasi produk program pensiun yang tidak fleksibel atau kurang menarik bagi generasi muda. Yang kelima atau yang terakhir, regulasi yang ketat. Kebijakan pemerintah dapat membatasi strategi investasi dana pensiun. Selanjutnya yaitu ada materi strategi dalam industri asuransi dan strategi dalam dana pensiun. Yang pertama, strategi dalam industri asuransi. Yang pertama, diversifikasi risiko, menyeimbangkan portofolio produk untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis asuransi. Yang kedua, penerapan teknologi dan data analitik,
menggunakan kecerdasan buatan dan analisis data untuk menilai risiko dengan lebih akurat. Yang ketiga, peningkatan literasi keuangan, edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya asuransi. Yang keempat atau yang terakhir, inovasi produk asuransi, menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar seperti asuransi mikro untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selanjutnya ada strategi dalam dana pensiun. Dalam dana pensiun, dana pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan properti untuk meminimalkan risiko. Yang kedua, memanfaatkan platform digital untuk mempermudah pengelolaan dana pensiun dan meningkatkan transparansi. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya persiapan pensiun sejak dini. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan perusahaan untuk meningkatkan partisipasi dalam dana pensiun atau program pensiun. Hubungan antara industri asuransi dan juga dana pensiun sama-sama proteksi kejadian yang akan terjadi di kemudian hari yang kita tidak tahu akan terjadi atau tidak, sehingga sama-sama bertujuan untuk memproteksi dana atau memproteksi diri kita akan segala hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya asuransi dan juga dana pensiun sama-sama memiliki hubungan gitu untuk memproteksi diri kita di kemudian hari yang tidak tahu akan terjadi apa. Sehingga nanti fungsi daripada asuransi dan juga dana pensiun sama-sama mengcover dan juga menutupi segala hal yang memang harus kita tutupi nantinya ketika ada sesuatu yang terjadi dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan.